A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Wajah Kakakku Meleleh dan Melepuh. Cerita ini ditulis oleh Firdawati. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk lanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Kenapa masih di sini? Pergi! Teriakku lagi. Kamu ini suami macam apa, Harun? Istri sakit bukannya diobati, malah diceraikan. Tega kamu ya. Setelah menikmati cantiknya, sekarang kamu buang setelah tinggal ampasnya. Maaf Bapak dan Ibu, aku bisa saja memaafkan perbuatannya. Tapi kali ini, aku tidak bisa memaafkannya. Makanya aku ceraikan. Ning telah berani membohongiku. Bahkan sampai menelantarkan Ailah, Aini dan Anjas. Bukan salahku bila aku ceraikan. Apa? Ning menelantarkan Ailah, Aini dan Anjas. Kamu tidak asal bicarakan, Harun? Tentu tidak, Pak. Pihak sekolah menelponku, memberitahu kalau SPP mereka telah menunggak banyak. Banyak rahasia yang Ning sembunyikan. Sebaiknya Bapak tanyakan saja pada Ning, biar kalian tidak terus menyalahkan aku. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Mohon maaf, Bapak dan Ibu. Aku mohon izin undur diri. Jika Ning masih punya muka, mintalah penjelasan padanya. Kenapa aku kembalikan ia pada Bapak dan Ibu? Tidak perlu kau ingatkan Bapak. Bapak pasti mencari tahu apa yang dilakukan Ning. Kenapa wajahnya meleleh dan melepuh? Setelah mengatakan semuanya, Bang Harun pergi meninggalkanku. Pergi meninggalkan luka menganga untuk kedua kalinya. Kenapa nasibku selalu ditinggalkan? Dulu Irfan melakukan hal yang sama. Kini giliran Bang Harun meninggalkanku juga. Kenapa nasibku selalu ditinggalkan dan dilupakan? Kulihat ibu dan bapak sempat menutup hidung. Mungkin tidak tahan dengan penyakit yang aku derita. Apa yang kamu lakukan, Ning? Kenapa mukamu kayak begini? Tanya ibu menangis memelukku. Tidak ada. Aku tidak mau menjelaskan. Sekarang biarkan aku ke kamar. Aku mengantuk mau tidur. Aku langsung bangkit dari tempat duduk. Kemudian melangkah ke kamarku yang terletak di dekat ruang keluarga. Tepat di sebelahku adalah kamar Laras. Esok harinya, Bapak dan Ibu membawaku berobat. Kian kemari. Tak hanya satu rumah sakit, bahkan ke rumah sakit ternama sekalipun, tetap saja penyakit itu tidak hilang. Tak kehabisan akal ibu dan bapak juga membawaku ke orang pintar. Sampai menghabiskan uang yang tidak sedikit. Tetap saja benjolan itu meleleh, melepuh dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Karena kami sudah kehabisan uang untuk berobat, jadinya penyakit itu kubiarkan sembuh dengan sendirinya. Wajah yang meleleh dan melepuh itu membuat aku malu untuk keluar rumah. Aku hanya tiduran di tempat tidur.
Laras yang selama ini selalu aku kasari dan kucaci serta kumaki, ternyata dialah yang berbesar hati memaafkan semua kesalahanku. Tak cukup itu, Laras juga merawatku sepenuh hati. Siang malam Laras menjagaku tanpa mengenal lelah. Bahkan di saat warga mengusir kami, Imron suami Laras membawaku pergi mengungsi. Puncaknya dari penyakit yang kurasakan, pada malam itu, aku sampai berteriak, merintih dan mengerang kesakitan, bahkan gatal yang bersangatan. Tidak tahan dengan gatal itu, aku menggaruknya hingga belantung berkelimpangan di leher dan wajahku. Paginya membuat warga marah dan mengusir kami dari rumah. Perkataan Imron membuatku sadar, Allah tidak memandang rupamu, akan tetapi akhlakmu. Selama ini aku selalu mengagungkan kecantikan dan merendahkan Laras yang jelek. Tapi lihat pengorbanannya sekarang. Dia merawatku dengan sepenuh hati, tanpa mengenal lelah. Dia juga mendapatkan lelaki yang tulus menyayangi dan mencintainya. Kamu layak bahagia, Laras. Maafkan semua kesalahanku padamu. Entah sejak kapan air mata menganak sungai di pipi. Betapa kasar sikapku dulu pada Laras, memarahi dan membencinya. Karena Irfan memutuskan hubungan denganku. Padahal bukan salah Laras terlahir dalam keadaan hitam legam. Tapi aku membencinya setengah mati. Mungkin ini hukuman dan karma atas perbuatanku. Betapa banyak lelaki yang kukasari dan kuhina. Bisa jadi salah satu dari mereka mengirim teluh guna-guna ke tubuhku. Makanya penyakit pun seakan enggan pergi. Sudut pandang Laras. Hari demi hari terus berganti. Tak terasa pagi pun menjelang. Hujan kemarin sore menyisakan genangan kecil di halaman. Embun menghiasi dedaunan sepanjang mata memandang. Cuaca dingin terasa menusuk kalbu. Kusambut pagi ini dengan senyuman. Kata orang, awali pagimu dengan hati riang dan gembira, maka hidupmu akan bahagia sepanjang hari. Seperti biasa, pagi ini pun aku kembali ke rutinitas saban pagi, yaitu meminumkan air dan mengolesi wajah Mbak Ning dengan air pemberian Ustadz Sanusi. Sekarang wajah Mbak Ning terlihat lebih berseri. Pelan-pelan penyakit yang menggerogoti wajah Mbak Ning mulai berangsur hilang, meninggalkan bekas hitam kemerahan. Alhamdulillah, berkat air pemberian Ustadz Sanusi, wajah Mbak Ning kembali cerah. Aku sempat heran dan bertanya-tanya, kenapa hanya air putih itu saja bisa mengobati penyakit Mbak Ning? Karena penasaran dengan zat yang dikandung di dalamnya, tak urung aku tanyakan pada Ustadz Sanusi via telepon. Ternyata jawaban beliau sungguh mencengangkan. Tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sesederhana itukah obatnya, murah meriah dan terjangkau. Kata beliau, air dalam botol itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, serta doa-doa kesembuhan dari penyakit. Dengan syarat membacanya dengan sepenuh hati dan perasaan, memohon kesabaran dan pertolongan Allah. Gimana Mbak? Masih sakitkah? Jauh lebih baik, Ras, dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Sejak kamu rutin meminumkan dan mengolesi muka Mbak dengan air itu, penyakit yang Mbak rasa mulai berkurang. Sudah gak gatal lagi. Alhamdulillah, aku turut senang Mbak. Jangan lupa tambahkan bacaan istighfar dan zikir lainnya. Semoga penyakit Mbak benar-benar sembuh ya. Terima kasih Laras. Karena kebaikan dan perawatanmu terhadap Mbak yang tiada mengenal lelah, sekarang Mbak merasa penyakit Mbak jauh lebih ringan.
Mbak bisa bernapas sedikit lebih lega. Ya sudah, Mbak istirahat lagi. Usahakan latihan terus-menerus mengangkat kaki dan tangan. Sesekali usahakan juga untuk duduk. Coba berdiri, semampu yang Mbak Ning bisa. Iya Ras, Mbak akan usahakan. Lagian Mbak sudah bosan di tempat tidur. Terus pinggang Mbak terasa berat untuk diangkat. Sambung Mbak Ning mengeluh sakit di pinggang dan dadanya. Sakit pinggang gimana Mbak? Yaitu nyeri aja di pinggang. Terasa berat untuk diangkat, apalagi digerakkan. Jangan patah semangat Mbak. Teruslah berdoa pada Allah. Semoga Allah segera mengangkat penyakit Mbak. Kalau Mbak nggak cerita pada aku asal muasal penyakit itu, aku sedikit kesulitan mencari obatnya. Oh iya Mbak, Mbak belum mau cerita kenapa wajah Mbak begini. Tanyaku memancing untuk kesekian kalinya. Tapi Mbak Ning tetap kukuh dengan pendirian, tidak mau menjawab. Maafkan Mbak Ras, Mbak malu untuk menceritakan. Tolong jangan paksa Mbak. Kalau nanti Mbak sudah siap, Mbak akan memanggilmu dan menceritakan semuanya. Baik Mbak Ning, tidak apa-apa. Aku sabar menunggu saat itu tiba. Ya sudah Mbak, aku mau keluar dulu. Ada yang mau aku kerjakan lagi. Mbak Ning membalas dengan senyuman. Aku segera keluar dari kamar Mbak Ning menuju ruang keluarga. Memikirkan kemungkinan apa yang dilakukan Mbak Ning. Siapa saja lelaki yang telah dikasarinya. Setelah semua info diperoleh, barulah akan menemani Mbak Ning untuk meminta maaf pada korbannya. Di samping itu, aku juga penasaran dengan sikap Bang Imron yang menurutku banyak misteri. Aku harus pecahkan misteri tersebut dan mengetahui kebenaran siapa sebenarnya masa lalu Bang Imron. Saat merenung dan melamun, tak sengaja mataku melihat tumpukan buku yang terletak di bagian bawah lemari. Mungkin ada sesuatu rahasia yang bisa menjelaskan siapa sebenarnya kedudukan Bang Imron di rumah ini. Rasanya aneh saja, masa ada teman sebaik temannya Bang Imron mau meminjamkan rumah dan mobilnya untuk digunakan dan dipakai oleh Bang Imron beserta kami sekeluarga. Segera saja ku dekati tumpukan buku itu. Mataku memindai semua area. Semoga saja tidak ada yang melihat aksiku kali ini. Semoga saja Pak Sapam dan Piatun tidak memergoki aksiku. Bisa ketahuan nanti. Sementara Bang Imron sedang pergi keluar. Entah pergi kemana. Setiap kali aku tanya, pergi kerja katanya. Buku demi buku aku perhatikan. Kemudian beralih lagi pada buku berikutnya. Tumpukan buku itu tinggal 3, tapi belum ada rahasia yang aku temukan. Tak cepat puas, buku berikutnya menjadi sasaran perhatianku. Sampailah pada sebuah buku. Aku amati dengan seksama. Ternyata buku itu adalah sebuah album foto. Dadaku berdebar kencang. Pasti ada rahasia yang aku temukan dalam buku ini. Baru saja aku mau membalik lembaran sampul depan album foto, terdengar sapaan dari seseorang. Nyonya ada di sini. Maafnya, ada telepon masuk untuk Nyonya. Lapor Piatun padaku. Dari siapa, Bi? Imron. Bi, kan aku udah bilang, panggil nama saja, jangan panggil Nyonya. Ucapku keberatan. Maafnya, nanti aku dimarahi Imron. Aneh si bibi ini. Di depanku
Pada Bang Imron dia panggil nama, sementara aku dipanggil Nyonya. Ada yang tidak beres di sini. Loh, kok pada Bang Imron hanya panggil nama? Kenapa padaku panggil Nyonya? Itu permintaan Imron, Nyonya. Tidak, mulai sekarang panggil aku Laras. Ngerti, Bi? Kalau nggak dengar, nanti aku bilangin Bang Imron supaya Bibi ditegur. Baik Laras, ucap Piatun takut-takut. Kurungkan niatku sementara waktu melihat album foto. Gegas aku mengangkat telepon dari Bang Imron. Untung sambungan telepon belum mati. Ras, kok lama banget ngangkat teleponnya? Kamu lagi sibuk? Oh, tidak Bang. Tadi lagi di kamar mandi. Terpaksa aku bohong. Gak mungkin aku bilang sedang mencari tahu siapa jati dirimu sebenarnya. Emang ada apa Bang? Tadi waktu abang kerja, tidak sengaja ketemu Ustadz Sanusi. Dia meminta kamu datang ke rumahnya, sekalian mampir ke tempat ibu. Kamu siap-siap, biar abang anter. Emang abang boleh izin kerja? Boleh. Karena abang kerjanya bukan pegawai yang kerjanya terikat waktu. Setengah jam lagi abang sampai. Sambung Bang Imron seraya mematikan sambungan telepon. Aku segera bersiap-siap. Tak lupa berpamitan kepada Mbak Ning. Sebelum pergi, aku merapikan kembali tumpukan buku supaya tidak ada yang curiga. Sementara album foto yang berada di tangan, kutimang-timang sesaat. Rasa penasaran dengan album foto itu tak ayal membuatku ingin melirik halaman pertama. Tanpa membuang waktu, aku segera membaliknya. Tampak di sana gambar seorang pria remaja. Aku tidak mengenalnya sama sekali. Kuat dugaanku foto itu adalah foto teman Bang Imron. Belum ada petunjuk. Segera kubalikkan lembaran berikutnya. Tampak foto seorang pria diapit oleh seorang wanita dan pria. Seperti pasangan suami istri memeluk pria yang ada di halaman pertama. Mungkin kedua orang ini adalah orang tua pria ini. Siapa sih lelaki ini? Lembaran berikutnya tampak foto. Seperti foto keluarga besar dari lelaki yang ada di halaman pertama. Terdiri dari 7 orang pasangan suami istri beserta kelima anaknya. Kayaknya album foto ini milik temannya Bang Imron. Masih ada waktu beberapa saat. Lagian Bang Imron belum muncul. Aku membalikkan lagi halaman berikutnya. Ada tulisan besar di bawah foto, semacam keterangan. Selamat ulang tahun Bagas. Semoga harimu menyenangkan. Sukses dunia dan akhirat. Bagas. Siapa Bagas? Apakah teman Bang Imron namanya Bagas? Nantilah aku tanyakan pada Bang Imron. Batinku. Aku membalikkan halaman berikutnya. Terlihat foto seorang lelaki yang mulai beranjak dewasa. Aku amati terus foto ini hingga aku merasakan ada kemiripan wajah antara lelaki ini dengan Bang Imron. Aku amati dengan seksama. Tak salah lagi, wajah ini tak asing bagiku. Ini adalah foto Bang Imron saat remaja sampai beranjak dewasa. Lalu kenapa foto ini ada di rumah ini? Rumah ini milik teman Bang Imron. Tapi kenapa foto Bang Imron yang ada di rumah ini? Sungguh membingungkan dan penuh misteri. Sedang apa Ras? Tiba-tiba Bang Imron muncul di hadapanku. Tak ayal album foto yang berada di tangan jatuh menimpa kaki. Au, aduh, jeritku tertahan. Mendesis menahan sakit di jempol kaki.
ketiban album foto. Bang Imron langsung mendekat, mengusap jempol kakiku dengan penuh kasih sayang. Hati-hati dong Ras, ini bisa membahayakan kakimu, bisa bengkak. Iya, lagian abang kenapa ngagetin sih? Geluhku meringis menahan sakit. Ya maaf, habisnya kamu tidak jawab salam abang. Abang tadi ngucapin salam. Iya. Ya Allah. Waalaikumsalam. Maaf bang, tadi tidak kedengeran. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita berangkat sekarang. Sebentar bang, abang jawab dulu pertanyaanku. Kulihat Bang Imron mengernyitkan kening dan menatapku bingung. Bang, ini album foto siapa? Teman abang? Tanyaku spontan. Aku tidak bisa menunggu lagi. Kecurigaanku harus tuntas hari ini. Tentu saja. Masa foto orang lain berada di rumah ini? Sahut Bang Imron kalem. Oh, berarti pemilik rumah ini abang dong. Loh, kok abang sih? Itu album foto milik keluarga teman abang. Jadi otomatis rumah ini milik keluarga teman abang, bukan milik abang Laras. Siapa namanya? Bram. Kok aneh? Di sini tertulis Bagas, bukan Bram. Batinku makin kepo. Lalu Bagas itu siapa? Kejarku lagi, memancing kejujuran Bang Imron. Kulihat Bang Imron tampak gugup. Aku makin penasaran. Sudah jelas di sini ada nama Bagas, bukan Bram. Siapa Bagas itu bang? Kenapa di album foto ini ada nama Bagas di bawahnya? Oh, Bagas itu sahabat Bram. Mungkin dulu album foto itu sempat ketinggalan di sini. Jelas Bang Imron semakin kentara gelisahnya. Kok bisa album foto temannya teman abang nyasar ke sini? Sungguh aneh dan membingungkan. Bang Imron tampak diam, mungkin mencerna ucapanku. Oh, jadi foto ini milik Bagas. Kenapa wajahnya mirip dengan abang ya? Apa nama abang sebenarnya Bagas? Sambungku tak lama kemudian. Seraya menatap Bang Imron tanpa berkedip. Apa? Bang Imron tampak kaget. Spontan dia meraih album foto di tanganku, lalu membukanya segera. Wajah Bang Imron tampak pucat, gelisah sekali. Mungkin ia tidak menyangka kebohongannya mulai terbongkar. Bisa jadi ingatan Bang Imron telah kembali, merahasiakan semuanya dariku. Lalu kenapa Bang Imron tidak berterus terang? Baiklah Laras, nanti abang ceritakan semuanya. Sekarang kita ke rumah Ustadz Sanusi dulu. Ceritakan sekarang bang. Aku tidak bisa menunda lagi. Jangan sekarang Laras. Ustadz Sanusi meminta kita datang ke sana sekarang juga. Sekalian mampir ke tempat Bapak dan Ibu. Kamu lupa permintaan Bapak dan Ibu mengizinkan kamu tinggal di sini. Dengan syarat kamu harus datang mengunjunginya dan mengabarkan keadaan Mbak Ningsih. Iya, aku tidak lupa kok. Baiklah. Tapi abang janji untuk menceritakan semuanya setelah kita kembali dari rumah Ustadz Sanusi. Iya, abang janji. 3 jam perjalanan. Akhirnya kami sampai di rumah Ustadz Sanusi. Setelah berbasa-basi dan menerima pemberian beliau, kami pun segera berpamitan.
Kali ini Ustadz Sanusi memberi botol lebih banyak dari biasanya. Aku tidak menanyakannya. Aku terima saja dengan senang hati. Mungkin karena kami sudah tinggal jauh. Kemudian mampir ke rumah bapak dan ibu. Bagaimana keadaan Ning? Tanya bapak senang kami datang mengunjunginya. Sudah jauh lebih baik, Pak. Bu, wajah Mbak Ning sudah mulai kelihatan bersih. Tapi sekarang Mbak Ning mengeluhkan sakit di pinggang dan dadanya. Makanya Mbak Ning kesulitan untuk bangun dari tempat tidur. Katanya pinggangnya berat untuk digerakkan. Ya Allah Ning, sebenarnya apa yang sudah kamu perbuat? Kenapa ujian tidak berhenti merongrongnya? Desis ibu yang masih jelas kedengaran. Kamu belum dapat cerita dari Mbak Ning. Mbak Ning belum mau cerita, Pak. Bu, sahutku lesu. Tadi kami sudah cerita ke Ustadz Sanusi. Katanya teruskan saja meminum air yang ia berikan. Jika dalam waktu 4 hari ke depan tak kunjung ada perubahan, nanti sampaikan padanya. Tidak perlu datang lagi, cukup via telepon. Tentu saja Ustadz Sanusi meminta kalian tidak datang lagi ke rumahnya. Hari ini beliau berangkat ke Medan, ke tempat anaknya. Mungkin dalam waktu yang lama. Oh, pantesan saja Ustadz Sanusi memintaku datang hari ini. Sela Bang Imron seraya mengangguk mengerti. Saat sedang asik bicara dengan bapak dan ibu, tak sengaja mata ini menangkap basah sepasang bola mata mengintip dari pinggiran jendela. Sepertinya ada yang menguping pembicaraanku dengan ibu dan bapak. Aku pura-pura tidak melihat dan bersikap biasa saja. Sekian detik kemudian aku bangkit dari kursi. Kemudian jalan biasa menuju dapur. Pura-pura mau ke kamar mandi. Kebetulan kamar mandi berada dekat dengan dapur. Di dapur ada pintu kecil untuk akses keluar masuk rumah. Tak mau kehilangan jejak, sepasang bola mata siapa yang telah mengintip dan mencuri dengar pembicaraan kami tadi. Aku segera melangkah mengendap-endap, langsung menuju tempat si pengintip. Loh, kok sepi? Kemana perginya sepasang bola mata tadi? Harusnya dia masih di sini. Apa gerakanku kurang cepat hingga ia pergi duluan? Siapa pemilik sepasang bola mata itu? Apa dia yang telah mengirim teluh dan guna-guna pada Mbak Ning? Ya Allah, tolong bukalah tabir ini. Kalau begini terus kapan Mbak Ning bisa sembuh dari penyakitnya? Aku segera kembali menemui Bang Imron, bapak dan ibu yang tengah bicara di ruang keluarga. Setelah dirasa cukup, pembicaraan pun berakhir. Kami segera pamit. Apa bapak dan ibu tidak mau berkunjung dan menemani Mbak Ning? Ajakku pada bapak dan ibu. Tidak. Ibu dan bapak percaya kamu bisa mengurus Ning dengan sangat baik. Buktinya, di tangan kalian berdua, sekarang Ning tampak jauh lebih baik. Oh iya Pak, semenjak kepergian Mbak Ning, apa ada terjadi sesuatu yang mencurigakan? Maksudmu Ras? Tanya Bang Imron heran. Iya, tadi aku melihat sepasang bola mata mengintip kita. Kamu tidak salah lihat. Mana ada orang berani mengintip si pemilik rumah, apalagi di siang bolong begini. Sela Bang Imron tak percaya. Benar Bang, aku tidak bercanda.
Tadinya aku ke belakang mau melabrak orang itu, tapi sampai di sana orangnya sudah tidak ada. Mungkin sudah pergi. Oh, gitu. Aku rasa ada yang tidak beres di sini. Coba Bapak dan Ibu cari tahu. Sering-seringlah kumpul dengan warga. Tangkap apa yang sedang mereka bicarakan. Kalau ada info yang mencurigakan, jangan sungkan kasih tahu kami. Kini Bang Imron yang memberi pengarahan pada Bapak dan Ibu. Kuat dugaanku pengiriman penyakit itu mengalihkan guna-gunanya ke bagian pinggang dan dada Mbak Ning. Sampai sekarang, kami belum mengetahui kebenaran apa penyakit Mbak Ning itu kiriman atau penyakit lain. Ini semua karena Mbak Ning belum mau berterus terang. Sepertinya aku harus membujuk Mbak Ning untuk mengakui ada rahasia apa di balik wajah meleleh dan melepuh yang terjadi padanya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.